Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syukur alhamdulillah jamaah Majelis Taklim Ashabul Hijrah, malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian online Zoom meeting fikih ibadah yang akan membahas fikih haji dan umroh setiap Jumat minggu pertama. Dan syukur alhamdulillah guru kita Al-Ustadz Agung Cahyadi LCMA telah hadir malam hari ini, dan syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menimba ilmu malam hari ini untuk memperbanyak referensi kita dalam menjalankan ibadah. Dan tentunya semoga para jamaah selalu diberikan kesehatan, karena memang ada beberapa jamaah yang juga sedang sakit, terutama ada Ustadz Ramdhani yang sedang sakit. Semoga lekas sembuh, syafakallah Ustadz. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Amin. Untuk itu kepada para jamaah, nanti apabila ada pertanyaan di akhir sesi akan kami buka pertanyaan, tinggal ketik di kolom chat, nanti insya Allah akan kami bacakan. Baik Ustadz, tidak berlama-lama, kami persilakan kepada Ustadz Agung Cahyadi LCMA Hafizahullah untuk menyampaikan materinya. Apa dulu Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik, Bapak Ibu sekalian, ikhwah fillah, alhamdulillah kembali Allah berkenan untuk menyatukan kita dalam kajian fikih ibadah yang insya Allah malam hari ini kita akan lanjutkan untuk membahas fikih ibadah tema terakhir ya insya Allah. Fikih itu banyak, tapi ini fikih ibadah terakhir haji yang pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang teori yang cukup rinci dijelaskan para ulama kita. Kita sekarang akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji sesuai teori tadi. Jadi dalam melaksanakan ibadah haji ada 3 cara yang sesungguhnya kita bebas untuk memilih, tapi memang ada yang disunahkan. Tapi ini bebas. Pertama namanya haji dengan cara tamattu. Tamattu sendiri artinya bersenang-senang. Yang karenanya memang tata cara haji ini paling mudah, karena mudah sekali. Tidak terlalu banyak kita harus menahan larangan-larangan yang mengikat orang sudah ihram. Caranya gimana? Nanti caranya yaitu dengan saat kita sampai mikot, kita niatnya untuk ya, ihramnya niatnya untuk umroh. Kapan itu? Di bulan haji. Bulan haji tertiga ya, mulai Syawal sampai nanti Dzulhijjah sampai tanggal 10. Maka ini boleh kita mulai sejak awal Syawal, kita mulai ini. Kita ke Mekah sampai mikot ihram niat, tapi niatnya untuk umroh. Nah, umroh kita ucapkan dengan mengatakan Bismillahi labbaika Allahu umratan. Nah, kemudian setelah kita niat itu, kemudian kita biasa baca talbiyah sampai Mekah. Ya, Mekah nanti kita akan
pekerjaan pertama kali yang lakukan setelah kita meletakkan barang kita di pemondokan, yaitu tawaf dan sa'i. Atau sa'i, kita selesai berarti tahallul langsung. Sehingga ini waktunya sangat singkat untuk kita menahan larangan-larangan ihram. Kan setelah orang itu ihram ada larangan, kan? Nggak boleh potong rambut, potong kuku, pakai wangi-wangian, menutup kepala bagi laki-laki. Nah ini sebentar sekali, senang kita. Yaitu kita niatnya untuk umroh, kemudian saya Mekah, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Sudah bebas, kita pakai pakaian biasa, tinggal melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, itu ibadah yang tidak berkaitan dengan ibadah langsung, yaitu nanti itu. Cuman cara ini kalau kita pakai, maka konsekuensinya kita harus menyembelih 1 ekor kambing di tanah suci tanggal 10 sampai tanggal 13 saja, tidak lebih. Kalau nggak punya dana, maka bisa ganti dengan puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, yang 7 hari boleh dilakukan di negara kita. Itu syarat tamattu yang paling mudah. Cara kedua yaitu ifrad. Ifrad itu artinya menyendiri, sendiri. Maka syarat munfarid syaratnya sendiri. Yaitu ihramnya itu untuk haji. Niatnya untuk haji. Kalau tamattu niatnya ada untuk umroh, ini niatnya untuk haji. Nah, haji, jadi sampai mikot kita niat haji, kemudian mengucapkan bismillah, labbaik hajjan, kemudian setelah itu kita baca talbiyah sampai Mekah. Yang kita lakukan apa? Sama, tawaf dulu, sa'i, tapi lah sa'i nggak boleh tahallul, nggak boleh potong rambut kita. Terikat larangan itu sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah nanti. Lama sekali. Nah, kalau kita sampai Mekah di bulan Dzulqa'dah kan bisa 1 bulan penuh kita terikat larangan itu, berat ini ifrat ini. Maka ifrat itu memang disunnahkan untuk penduduk Mekah saja, sehingga mereka mulainya nanti mendekati pelaksanaan haji tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, memang enaknya ifrat itu kita tidak menyembelih 1 ekor kambing. Cuman nanti wajib umroh setelah haji selesai. Jadi kelebihannya tamattu itu kita sebentar sekali terikat larangan ihram, tapi kesulitannya yaitu bukan kesulitan, konsekuensinya kita harus menyembelih 1 ekor kambing. Itu saja. Kemudian kalau nggak mampu, bila bisa puasa 10 hari, 3 hari tanah suci, 10 hari, 7 hari di negara kita. Untuk ifrat tidak, ifrat itu berat. Kenapa? Sejak kita niat ihram sampai di Mekah, kita tawaf sa'i, terikat dengan larangan itu, maka laki-laki harus tetap hanya memakai 2 lembar kain itu saja. Nggak boleh selain itu. Boleh ganti, tapi ya seperti itu juga. Nah, kita baru boleh lepas dari ikatan-ikatan larangan itu sampai tanggal 10 Dzulhijjah setelah kita melempar jumrah Aqabah. Tahun pertama itu namanya. Nah, yang ketiga dengan cara qiron namanya. Qiron itu artinya menyertakan, menyertakan. Sehingga apa qiron itu ihramnya niatnya 2 sekaligus, double sekali. Haji dan umrah sekaligus. Jadi haji dan umrah sekaligus. Nah, jadi maka ketika sampai kita ke mikot, niat dalam hati untuk haji dengan qiron, kemudian mengucapkan labbaika Allahumma umratan wa hajjan. Ya Allah, aku sambut seruanmu untuk berhaji dan umrah sekaligus. Nah, nanti sampai di Mekah, tawaf sa'i sama dengan ifrat ini, terikat larangan-larangan semuanya sampai terakhir nanti tanggal 10 Dzulhijjah, lama juga. Jadi dari sisi teknisnya hampir sama ifrat. Cuman kalau qiron itu tetap wajib menyembelih 1 ekor kambing. Kalau nggak mampu puasa 10 hari. Kalau ifrat cuman bedanya apa? Bedanya kalau ifrat itu nanti umrah setelah haji selesai. Kan niatnya haji, belum umrah berarti kan. Maka setelah nanti haji selesai, umrah lagi, keluar ke tanah halal, tan'in al-jironah, nanti kemudian umrah lagi, tawaf, sa'i, dan tahallul. Kalau qiron sekaligus, sudah umrah sekaligus dan haji sekaligus. Kalau tamattu umrah saja, hajinya bareng-bareng nanti semuanya. Tanggal 8 itu. Itu untuk tata cara pelaksanaan haji yang kita boleh milih salah satunya. Cuman sunnahnya memang sunnahnya sesuai hadis yang saya tuliskan di ini, tapi nggak perlu kita baca ini, saya simpulkan saja bahwa sunnahnya
bagi yang ke Mekahnya membawa hadyu, kambing, unta, atau sapi, sunnahnya dengan cara kiron. Sunnahnya. Nabi waktu berangkat dengan para sahabatnya kan dengan rombongan banyak sekali dari Mekah dan Madinah itu. Di antara mereka ada yang membawa kambing, ada yang membawa unta. Nah, Nabi berpesan yang bawa hadyu hendaknya jadi dengan cara kiron. Tapi yang tidak dengan cara tamattu. Nah, untuk yang ifrat khusus disunahkan bagi yang penduduk Mekah. Nah, ini sunnah, tapi sekali boleh milih kita. Nah, tapi tentunya kalau saya sarankan bagi kita Indonesia paling enak adalah tamattu. Karena apa? Pertama kita nggak mungkin membawa kambing dari Indonesia. Yang kedua terlalu berat kalau kita pakai ifrat nanti. Toh untuk nanti kita menyembelih satu ekor kambing itu mudah. Mudah kenapa? Setiap jamaah Indonesia itu kalau NH ada pengembalian uang. Jadi ketika berangkat nanti kita akan dikembalikan uang, dikasih sangu lagi sekitar 1.500 rial, sementara untuk kambing sana hanya 450 rial saja. Itu mudah. Nah, baik, kita lanjutkan. Karena kita di Indonesia, maka sunnahnya dengan cara tamattu. Gimana caranya? Ya caranya berihramlah kita. Jadi kita berangkat, tergantung ya, kita berangkat dari Indonesia, kita naik pesawat apa. Dan ini kita gelombang berapa? Kalau pertama itu ke Madinah dulu. Kalau gelombang kedua, kita akan ke Mekah langsung. Nah, bagi mereka yang ke Madinah langsung, itu lebih mudah. Kenapa? Mikotnya di Dzul Khalifah, di Madinah saja. Tapi kami kita yang ke Makkah langsung, rombongan yang akhir-akhir, yang kedua, itu ke Makkah langsung, kita mikotnya di atas pesawat. Kenapa? Tempat pendaratan pesawat itu di Jeddah itu bukan mikot, kecuali Jeddah saja. Kalau kita di Indonesia, kalau kita mendarat di Jeddah berarti sudah melewati batas mikot, karena itu yang naik terbang mikotnya di atas pesawat, tergantung pesawat apa yang kita naiki. Tapi kalau di Jawa Timur itu pesawatnya biasanya nyewa pesawat Saudi. Nah, Saudi itu rutenya lewat Riyadh. Kalau Riyadh berarti mikot kita nanti di Qarnul Manazil, kurang lebih 1 jam sebelum mendarat. Tapi naik pesawat apa saja kita bisa pesan ya ke kru ya pesawat ya. Tolong sebelum mikot kami diingatkan, dibangunkan, akan dibangunkan nanti. Nah, kalau takut kita tertidur juga, takut nanti kita melewati batas mikot belum niat, boleh niatnya sejak kita naik pesawat. Boleh. Karena itu maka bagi laki-laki hendaknya bersiap-siap waktu naik pesawat sudah pakai ihram dulu. Jadi sudah hanya melepaskan semua pakaiannya, hanya pakai 2 lembar, sarung 1, yang atasnya 1. Itu saja. Karena yang itu yang kalau langsung ke Mekah ya, bagi yang Madinah mudah. Jadi niatnya apa? Niatnya adalah umroh. Maka setelah niat umroh, kita baca Bismillahi labbaika Allahumma umrotan. Setelah itu kita baca talbiyah terus. Talbiyah sampai nanti ke Mekah. Sampai di Mekah tentunya kita akan dibawa ke hotel ya. Hotel setelah melepaskan kepenatan, ada kesepakatan nanti tuh jamaah rombongan kita kapan jam berapa kita akan tawaf, karena setelah itu kita harus tawaf. Maka kita sepakati, kita ada istirahat sebentar di hotel, kita sepakati kemudian kita tawaf sa'i, masuk Masjidil Haram, pastikan kita baca doa ya dengan mendahulukan kaki kanan, langsung kita tawaf. Tawaf itu yaitu melihat Ka'bah 7 kali. Yang diawali dengan acara Aswad. Saya ulang, Ka'bah itu segi 4 ya. Ada 4 rukun, 4 pojok. Pojok pertama namanya Hajar Aswad, pojok kedua yaitu rukun Iraqi, rukun Syami, kemudian rukun Yamani dan Hajar Aswad. Nah, tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Gimana tandanya? Tandanya itu ada 2. Pertama, yaitu pojok Hajar Aswad yang kita mulai itu kan ada kiswahnya ya. Ka'bah itu ada pepakai, ada apa yang membungkusnya, kain membungkusnya dari sutra itu. Itu setiap pojok itu
pembungkusnya hitam biasa, nggak ada cat, nggak tulisan. Tapi di Hajar Aswad ada tulisannya, Allahu Akbar, ada tulisannya. Maka di situ, nah kalau kita karena padat kita nggak mungkin dekat, nggak bisa melihat Hajar Aswad, tertutup manusia, maka kita lihat pojoknya itu. Kalau ada pojoknya ada tulisannya berarti itu Hajar Aswad. Kalau tidak, di sebelah kanan ada tanda hijau, yaitu ada lampu hijau, maka kita lihat berarti Hajar Aswad. Sampai disitulah kita kemudian langsung mulai tawaf dengan menghadap ke arah Hajar Aswad dengan baca Bismillah Allahu Akbar dengan baca syarat. Jadi Bismillah Allahu Akbar. Karena sunnahnya sudah mencium dan itu nggak mungkin. Saya katakan nggak mungkin, kecuali mungkin seperti sekarang ya, kalau memang haji sekarang kan sepi karena COVID. Tapi pada haji-haji yang biasa kita nggak mungkin bisa seperti itu. Dulu beda, kalau dulu tahun-tahun 80, sampai tahun 2000 itu masih agak longgar lah. Tapi mulai 2000 ke atas sudah padat sekali, terus padat terus. Nggak ada sepinya Mekah itu. Maka sekali lagi jangan memaksakan diri untuk Aswad. Karena apa? Kalau memaksakan diri mesti akan merusak orang lain, mengganggu orang, dan itu dosa. Maka Nabi mengatakan kalau bisa mencium, kalau nggak bisa menyentuh dengan mencium tangan, kalau tidak bisa hanya memberikan isyarat saja. Kita mulai Bismillah, Allahu Akbar, kemudian tanpa mencium tangan kita, langsung kita muter. Dalam tawaf ini tidak ada doa khususnya, nggak ada doa wajibnya apalagi. Doa sunnahnya satu, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah saja. Itu doa sunnahnya. Yang lainnya bebas doa apa saja. Jangan kita terpaku dengan doa-doa yang sering dibagikan itu. Apalagi kalau menghafal nanti kita akan bisa lupa putarannya. Padahal putarannya itu wajib, tapi doanya nggak wajib. Kalau doa baca kitab itu kita lupa putarannya, maka konsentrasi untuk putarannya itu, dan doanya silahkan disiapkan apa yang kita ingin doakan. Panjatkan dengan bahasa apa saja boleh. Jadi Hajar Aswad kita muter sampai nanti kalau kita ke rukun yang keempat, itu namanya rukun Yamani. Jadi pertama tadi Hajar Aswad, yang keempat Yamani. Pada Yamani itu kita sunnahnya kalau bisa menyentuh tanpa menciumnya. Tapi kalau nggak bisa menyentuhnya, kita cukup lewat saja tanpa isyarat. Dan rata-rata karena padat nggak perlu isyarat, langsung saja. Cuman sampai kita ke rukun yang keempat itu Yamani, kita mulai ada sunnah membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sampai nanti kita ke Hajar Aswad lagi. Maka kita bisa melihat ke kanan ada tanda hijau lampu, maka kita langsung menghadap Ka'bah lagi. Baca lagi Bismillah Allahu Akbar. Berarti itu sudah satu putaran. Nah, agar nggak lupa putarannya itu, karena ini 7 putaran, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, maka jangan sampai lupa. Kadang-kadang lupa. Karena untuk agak lupa, kalau saya biasakan, saya ajak jamaah itu untuk bawa tanda yang menandai kita sudah satu putaran, 2 putaran. Untuk apa? Nggak lupa. Karena kan lama ini, karena padat. Karena putaran kita di pinggir lama sekali. Kalau baca doa kan bisa lupa. Maka apa? Saya biasa pakai karet ya, pakai karet gelang itu yang enggak udah putus itu kasih 7 ke kiri. Tahu kiri. 1 putaran pindah kanan. Jangan sendiri, 2 nanti kecocokkan. Bisa jadi kita lupa nanti pindahnya. Jadi sampai Hajar Aswad kedua, yang berarti 1 putaran muter lagi. Sampai rukun Yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah lagi. Sampai Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim lagi. Berarti pindah 2. Sampai 7 kali. Saya putaran. Nah, upayakan di putaran terakhir sekali, yang ke-7, jadi mulai sampai ke rukun Yamani, 7 kita minggir. Kenapa minggir? Mendesak minggir pelan-pelan ya, kalau langsung sulit nanti karena padat. Kenapa? Karena kita nanti akan segera sa'i setelah itu. Nah, kalau kita di akhir putaran, kalau masih di tengah-tengah jamaah, di tengah rombongan jamaah, kita akan sulit nanti keluarnya. Bisa jadi kita nggak bisa keluar, atau keluarnya nanti kita jauh sekali. Sementara tempat sa'i itu
pas sebelah timurnya Ka'bah tempat kita selesai tawaf itu. Sehingga upayakan agar di akhir putaran 7 kita sudah di luar sekali. Sehingga kita mudah untuk keluar segera melaksanakan ibadah berikutnya. Itu sudah 7 putaran. Nah, berikutnya setelah selesai tawaf, yang kita lakukan apa? Kita sunnah sholat 2 rakaat. Namanya sholat tawaf ini. 2 rakaat tawaf. Ini sunnahnya yaitu yang pertama baca Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas setelah Fatihah, dan memang sunnahnya sebetulnya dilakukan di mana? Sunnahnya dilakukan di belakang Maqam Ibrahim, tapi itu sulit, jangan dipaksakan diri. Karena Maqam Ibrahim itu di tengah keributan tawaf, kita akan kalau sholat di situ akan terbawa oleh arus. Cari tempat yang agak sepi, yang kita bisa khusyuk sholat. Setelah sholat 2 rakaat, doa silahkan. Nah, setelah itu ada sunnah lagi, minum jam-jam dengan berdiri. Jadi Nabi itu nggak pernah minum jam-jam kalau dia berdiri saja. Cuman jangan dihabis, jadi di situ banyak disiapkan tong-tong jam-jam, ambil gelas, minum, menghadap Ka'bah, doa apa saja. Nabi mengatakan, ma'u zam-zam lima suribalahu. Minum jam-jam tergantung niatnya. Niat dapat ilmu, dapat rezeki, niat niatnya. Nah, setelah itu sisakan dari gelas jam-jam itu, sisakan sedikit untuk kita tuangkan ke tangan kanan, telapak tangan, kemudian kita usapkan ke kepala kita. Itu sebenarnya begitu. Nah, setelah itu berarti kita langsung melaksanakan rukun yang berikutnya, yaitu sa'i. Sa'i itu sekali sa'i itu Ka'bah itu menghadap ke timurnya. Pintu Ka'bah sebelah kirinya pas Hajar Aswad. Nah, kita sa'i menuju tempat sa'i. Sa'i ada tingkat, sama saja panjangnya sama, beda kalau tawaf itu di atas lebih lama, lebih jauh. Tapi kalau sa'i panjang bawah atas sama. Kita milih bawah boleh, milih atas boleh. Nah, sa'i itu rukun yang kedua, yaitu rukun umroh, karena kita sudah tawaf, yaitu jadi di sini ada beberapa doa, nanti kita akan coba bacakan di situ. Jadi sa'i itu dimulai dari Safa Marwah ya. Jadi ada Safa Marwah. 7 putaran juga. Cuman bedanya untuk tawaf kan mulai Hajar Aswad 1. Kalau sa'i tidak, dari Safa ke Marwah 1. Sehingga nanti mulai Safa berakhir Marwah nanti. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulai di Safa. Sunnahnya kalau di bawah kita naik ke Bukit Safa. Sunnahnya. Tapi kalau di atas sama saja, karena kita di atas bukit atau di atas. Kalau di bawah bisa naik. Jadi kalau di bawah itu kelihatan jalannya naik begitu. Kalau di bawah, kalau di atas sama rata. Nah, kalau di bawah kita naik ke Bukit Safa, kemudian dari itu kita menghadap arah kiblat. Akan kelihatan Ka'bah di bawah sekali nanti. Disitulah kita kemudian disunahkan untuk mengulang doa ini. Doa diulang sampai 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu diulang sampai 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra abdah wa ajza jundah wa jal azawat. Itu diulang sampai 3 kali. Nah, gitu kita langsung menuju ke Bukit Marwah. Jalan biasa, doa silahkan bebas, doanya nggak ada doa khususnya kecuali itu saja. Baca Quran juga nggak masalah, mengulang hafalan nggak masalah. Namun nanti kita akan melewati namanya tanda hijau. Di antara Safa Marwah ada tanda hijau itu. Dan itu ada papannya hijau juga, sekarang juga ada lampunya hijau. Di antara tanda hijau bagi laki-laki disunahkan untuk berlari kecil. Laki-laki saja, wanita tidak. Sampai tanda hijau selesai, kita berhenti untuk jalan biasa. Sampai nanti ke Bukit Safa, Bukit Marwah, ya. Ke Bukit Marwah nanti di sana kita sekali lagi juga sama ya. Kita Marwah menghadap ke arah kiblat dan baca dzikir sebagaimana yang kita baca saat Bukit Safa tadi. Ya tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah la ilaha illallah syarikalah sampai selesai.
kemudian kita lanjutkan. Kembali ke Bukit Sofa. Berarti sudah satu ini. Bukit Sofa baca doa bebas sampai ke tanda hijau. Sekali lagi laki-laki lari kecil lagi. Sampai tanda hijau selesai, jalan biasa. Menjelang naik Bukit Sofa, nanti langsung naik menghadap lagi ke arah Ka'bah. Langsung baca doa lagi, diulang lagi. Baru diulang 3 kali lagi, kemudian kembali lagi menuju ke Bukit Marwah. Sampai 7 kali ya. Sampai Bukit Marwah selesai, berarti kita selesai merasakan rukun yang kedua dari umroh, yaitu sa'i. Apa yang dilakukan? Karena kita tamattu, ya kita tahallul, memotong rambut. Dengan motong rambut berarti kita bebas sudah pakai pakaian biasa, bebas larangan tadi, yang tadi nggak boleh pakai wangi-wangi laki-laki, yang boleh motong rambut. Nah, tapi di sini untuk motong rambut itu harus dilakukan orang yang sedang tidak ihram, jangan motong sendiri. Karena orang ihram itu nggak dilarang motong rambut. Tahalnya ini yang motong ya orang. Maka untuk laki-laki itu bisa mendatangi barbershop ya, ada tukang potong itu 24 jam itu di bawah. Jadi kita keluar dari masjid, kita menuju ke Zam-Zam itu, yang ada jamnya besar tinggi itu, kita di bawah itu ada masuk, ada tukang potong puluhan itu banyak sekali, 24 jam itu. Maka itu untuk tawaf itu bagi laki-laki hendaknya bawa uang saku ya untuk potong. Jangan uang yang lainnya ditaruh di hotel saja. Kalau motong itu 10 rial paling tidak itu. Yang 10 rial. Sekarang mungkin naik itu 10 rial satu kepala. Siapkan itu untuk perempuan, jangan memotong di situ. Karena motong itu akan membuka auratnya nanti. Untuk perempuan nanti motongnya di hotel saja. Yang motong siapa? Yang sedang nggak ihram. Gimana? Kalau laki-laki yang jelas kan orang, kita ke tukang potong rambut. Laki-laki untuk perempuan nanti yang motong yang sudah. Maka salah satu suami dari yang istrinya juga ikut haji itu, yang sudah dipotong rambutnya, motong istrinya, rambut istrinya. Yang sudah motong ini, motong yang lainnya. Maka untuk perempuan bisa beli atau membawa gunting atau beli gunting berapa real itu, nanti salah satu itu dipotong oleh suaminya rambutnya, kemudian yang lainnya dipotong oleh yang sudah dipotong rambutnya itu. Nah, cuman syaratnya untuk motong rambut itu minimal itu adalah 1 ruas jari ini. Dari semua sisinya, nggak boleh sepotong-potong. Si kanan kiri nggak semuanya. Dari semua. Laki-laki sama, kalau laki-laki 2 pilihan ya. Boleh gundul, boleh kalau gundul halak atau boleh koser. Koser itu mendekkan. Kalau mendekkan itu pakai mesin itu mendekkan itu. Kalau halak itu pakai pisau. Itu kita bisa bebas milih. Nah, tapi sunnahnya yang halkun, sunnahnya pakai pisau. Kenapa? Ini sunnah. Karena Nabi mendoakan yang menggundul 3 kali, yang mendoakan yang mendekkan 1 kali saja. Berarti lebih baik menggundul bagi laki-laki. Untuk perempuan hanya memotong sebagian rambutnya ruas, tapi dari semua sisinya. Berarti setelah itu sudah selesai. Umrah selesai. Tinggal nunggu haji nanti tanggal 8 Dzulhijjah nanti. Bisa panjang nanti kalau kita ke Makkah yang awal-awal. Nah, selama menunggu tanggal itu apa yang dilakukan? Banyak ibadah di Masjidil Haram. Ya, maka pastikan kita tidak sholat wajib kecuali di Masjidil Haram saja, karena nilainya banyak sekali. Dan nggak perlu dikosor ya, meskipun boleh kalau dikosor kita nggak bisa ikut jamaah dengan imam masjid nanti. Boleh jamaah tapi nggak usah jamaah, karena agar bisa waktu kita bisa banyak di Masjidil Haram. Perbanyak untuk sholat di Masjidil Haram, termasuk sholat sunnahnya. Menurut saya sholat sunnahnya Lail itu ya kita lebih baik kita di Masjidil Haram aja. Kenapa? Karena kalau kita nanti datangnya subuh nanti akan bisa-bisa nggak bisa masuk Masjidil Haram. Maka kita datang jam 3 malam atau jam setengah 3 malam, kita berangkat ke Masjidil Haram bareng-bareng untuk cari tempat yang mudah, kemudian kita melaksanakan. Nah, karena kita sudah selesai umrohnya, maka bebas. Karena itu
perbanyak ibadah di Masjidil Haram. Apa yang dilakukan? Pertama, setiap malam pastikan kita sholat malamnya di malam. Setelah itu kalau bisa kita tawaf. Jadi sunnah tawaf itu sunnah jam 3 kita tawaf 7 kali putaran juga kan sama dengan pakaian biasa, nggak pakai ihram lagi karena udah bebas. Itu pahalanya besar sekali. Sampai nanti 7 putaran kita selesai, insya Allah masih cukup untuk sholat tahajud. Karena subuhnya kan sekitar jam 6:30 ya. Jadi sekali lagi jam malam bisa tawaf itu kita datang ke Masjidil Haram langsung tawaf, setelah tawaf memang Masjidil Haram itu nggak ada tahiyatul masjid, nggak ada ya, hanya tawaf aja. Tawaf, kemudian sholat tahajud, nunggu sampai subuh. Setelah subuh upayakan kalau bisa nggak langsung pulang. Toh kalau pulang makan belum siap, pastikan kalau bisa dapat sholat isyroknya. Nunggu sebentar, ya. Nah duka kita nanti pulang, insya Allah udah buka untuk sarapannya. Nah setelah itu duhur, asar pastikan di Masjidil Haram, maghrib, isya di Masjidil Haram. Kalau bisa memang yang ada laki-laki yang agak prima fisiknya bisa nanti setelah asar tawaf lagi. Panjang waktunya menunggu maghrib kan nggak usah pulang, nunggu tawaf lagi nggak masalah. Jadi satu hari bisa tawaf 2 kali sunnah sudah luar biasa. Kalau bisa lebih nggak masalah. Karena itu disunahkan untuk perbanyak tawaf, tidak disunahkan untuk perbanyak umroh. Nah, karena itu kita itu tunggu sampai nanti tanggal 8 Dzulhijjah. 8 Dzulhijjah bareng semuanya, baik yang cara tamatuk, cara kiron, cara bareng semuanya. Itu bareng-bareng memulai pelaksanaan ibadah haji tanggal 8 Dzulhijjah. Yaitu karena itu tanggal Dzulhijjah kita siapkan melakukan hal-hal yang sunnah kita lakukan sebelum melaksanakan ibadah haji, yaitu kalau motong kuku kalau panjang, mandi besar, cuma lakukan. Nah, juga laki-laki siapkan pakai ihram lagi tanggal 8 Dzulhijjah. Untuk apa? Untuk segera melaksanakan haji. Maka itu nanti kita waktu duha kita akan bawa bis tanggal 8 itu baik ke Mina atau ke Arafah langsung, maka itu kita niat haji. Kita kan belum umroh, kita belum haji kan, niatnya umroh tanggal waktu berangkat. Waktu kita sampai mikot umroh. Nah, kita tanggal 8 niatnya haji dengan baca bismillahi labbaika Allahumma hajjan. Nah, itu baca talbiyah biasa. Sunnahnya sebetulnya tanggal 8 itu kita ke Mina. Tapi kalau kita pakai program UNH, kita akan bawa ke Arafah langsung. Kalau kita mau ke Mina ikut sunnah ini kita harus keluar rombongan, izin rombongan untuk kita ikut sunnah ke Tarwiyah tanggal 8 itu menginap di Mina. Nah itu tentu perlu biaya khusus, ada pemandu khusus tentunya, karena bagi yang mungkin belum tahu peta Mekah akan sulit nanti. Jadi kita boleh, namanya taknazul. Taknazul itu yang melepas dari rombongan. Untuk tanggal 8 saja, nanti di Arafah gabung lagi. Karena sunnahnya itu tanggal 8 itu ke Mekah, di Mekah itu salat duhur 2 rakaat tanpa jamak, asar 2 rakaat di waktunya, qashar tanpa jamak, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat di waktu, sampai subuh nanti kita di Mina. Nah setelah duha baru berangkat ke Arafah. Namun sekali lagi kalau kita ikut program UNH biasa kita langsung bawa ke Arafah, menginapnya di Arafah, nggak apa-apa juga. Cuma mengenal sunnah karena memang secara teknis sulit kalau kecuali kita rombongan sendiri. Nah kemudian berarti tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 8 selesai ya. 8 itu hari Tarwiyah namanya. Tanggal 9 itu melaksanakan rukun yang haji yang paling besar, namanya wukuf di Arafah. Nah, sunnahnya sebetulnya, wukuf itu dilaksanakan setelah duhur. Sunnahnya itu di dekat Arafah itu ada masjid namanya Namiroh, banyak menaranya kelihatan dari jauh. Kalau kita laki-laki yang mungkin agak kuat fisiknya nggak apa-apa, kita berangkat ke situ. Padat sekali tentunya. Nggak apa-apa, baik perempuan jangan dipaksakan karena sangat padat sekali, sulit nanti keluarnya. Jadi kita bisa ke Namiroh untuk salat duhur dan asar jamak qashar, nanti ada yang khutbah di sana. Nah, setelah selesai baru kita nanti maju ke Arafah. Tapi sekali lagi bagi ibu-ibu sudah nggak apa-apa ikut cari rombongan di Arafah. Ini rukun terbesar haji itu Arafah. Nah, syaratnya
Syaratnya apa? Yaitu kita di Arafah itu tidak boleh keluar dari Arafah kecuali setelah maghrib. Apa yang dilakukan? Banyak zikir, banyak doa, banyak baca Quran. Silahkan. Di sini hari itu, tanggal 9 itu, hari Arafah itu hari di mana Allah paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Itu hari yang paling banyak. Kalau Ramadan setiap malam, tahu ini paling banyak Allah membebaskan itu di Arafah itu. Maka bagi yang wukuf tidak disunahkan untuk puasa sunnah Arafah. Bagi yang enggak haji sunnah ini, menghabis sudah 2 tahun, tapi bagi yang haji enggak sunnah. Karena apa? Agar fisiknya prima, agar kuat, agar banyak doa. Maka jangan tidur sana, sudah banyak doa, banyak zikir. Karena ini sangat mustajab waktunya. Dan sekali lagi Allah paling banyak memberikan bacanya di neraka di sini. Sampai nanti maghrib. Sholatnya jamak qashar dhuhr atim ya. Maghrib pastikan kita dengar adzan waktu kita masih di Arafah. Jangan kita naik bis sampai kita sudah dengar adzan maghrib. Karena ada supir-supir yang nakal ya biasanya. Jadi udah menyuruh para jamaah untuk karena bis. Karena apa? Takut terjebak macet. Karena yang nakal-nakal kadang-kadang sebelum maghrib kita dibawa keluar Arafah. Jangan mau. Maka itu pastikan kita naik bis setelah kita adzan maghrib di Arafah. Nggak usah salat maghrib. Karena nanti jamak takhir di Musdalifah. Pastikan ya kita jangan sampai naik bis kecuali karena sempurnanya keabsahannya wukuf itu maghrib kita di sana. Masuknya sunnahnya ba'da zuhur, setelah itu apa-apa, sebelumnya nggak apa-apa. Tapi pastikan keluarnya maghrib kita. Nah, setelah itu maghrib kita naik bis akan dibawa ke Musdalifah. Di Musdalifah kita ada kewajiban menginap. Musdalifah itu padang tanpa kemah ya. Kalau di Arafah ada kemahnya, tanpa Arafah, jadi padang terbuka. Nah, apa yang dilakukan di Musdalifah? Pastikan kita dengan rombongan akan diturunkan di Musdalifah. Nanti kita cari tempat yang enak untuk istirahat. Yang enak itu gimana? Kalau kualifikasi yang baik ya, yang dekat dengan jalan juga dekat dengan kamar kecil. Kenapa? Karena kita nanti akan dijemput bis setelah lewat tengah malam. Kalau kita jauh di dalam padang, nanti bisnya angkat, kita akan lari kejauhan nanti. Nah, kita dekat dengan kamar kecil, dekat dengan apa pertama kali yang lakukan cepat sholat istaghrib isya jamak takhir dengan qashar 3 rakaat 2 rakaat. Kita banyak talbiyah, bahkan boleh mulai takbir di sini misalnya. Tapi kalau talbiyah nggak masalah. Talbiyah sunnahnya sampai subuh. Tapi sekali lagi kalau biasa nggak rombongan kita akan dijemput setelah lewat malam itu boleh. Nah, nanti setelah itu terjemput dari Musdalifah. Di Musdalifah itu ada sunnah misalnya. Mengambil kerikil. Tapi hanya untuk keperluan besok hari. 7 saja. Karena tanggal 10 besoknya itu hanya melempar jumrah akobah 7 kerikil saja. Atau dengan cadangannya 10 nggak mau. Itu sunnahnya diambil di Musdalifah. Yang lain nanti ambil di Mina banyak. Nah, berarti sudah selesai wajib haji mabit di Musdalifah. Kemudian setelah mabit di Musdalifah kita akan dibawa ke Mina tanggal 10 itu. Malam tanggal 10 atau tanggal 10-nya. Sampai di Mina tentunya kita sholat subuh di Mina, jamaah di kemah kita. Nah, kemudian setelah duha kita ada kewajiban melempar jumroh. Jumroh yang terlempar itu hanya jumroh 1 saja, akobah namanya. Jadi jumroh ada 3 ya. Ula, wusta, akobah. Tanggal 10 itu hanya jumroh akobah saja. Akobah jumroh yang terakhir yang paling dekat dengan Mekah. Jadi ula paling jauh ini paling dekat dengan Musdalifah, kemudian wusta tengah-tengah, terakhir paling dekat dengan Mekah itu akobah. Yang tanggal 10 hanya jumroh akobah 7 kerikil, 1 per 1. Jangan sampai sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim 1, Bismillahirrahmanirrahim 1, sampai 7 kerikil. Setelah itu kita langsung tahalul, memotong rambut. Untuk yang kedua kali ya, tapi ini namanya tahallul awal namanya. Tahallul awal untuk haji. Kalau kemarin kita tahallul untuk umroh ya, kita untuk haji. Setelah tahallul kita sudah bebas bagi laki-laki dari cuma larangan. Boleh pakai pakaian biasa, pakai sarung, pakai celana bebas. Nah, kewajiban berikutnya apa?
menyembelih satu ekor kambing kalau punya uang. Nah, untuk menyembelih kita tidak perlu bersusah payah untuk naik ke gunung, ke Jabal jadi dari tempat sembelihan itu agak tinggi di gunung, maka nggak perlu sana. Kalau mau silahkan, yang mudah-mudah nggak masalah mau menyaksikan atau beli sendiri. Tapi ada kemudahan. Jadi di Mina, di Mekah itu ada counter-counter yang menyiapkan itu. Jadi kita beli untuk kupon untuk apa? Tanya nanti untuk dam itu artinya denda, atau untuk hadyu. Hadyu itu karena konsekuensi jamaah haji dengan cara tamat tuh. Beli hadyu. Kita beli 450 rial, kasih kupon. Nah, kalau kita mau menyaksikan akan diantarkan. Jadi ada petugasnya, syaratnya paling banyak 10 orang. Diantarkan nanti ke tempat Jabal Kurban. Diantar agak jauh dari Mina. Itu ya di Mina juga tapi agak jauh dari tempat kemah kita. Ada kalau kemah kita mungkin sekitar 3 kiloan dari tempat kemah Indonesia. Ya nggak apa-apa. Kalau mau menyaksikan silakan. Atau menyembelih sendiri nggak masalah. Kalau nggak punya uang, ya puasa 3 hari di Mekah dan 7 hari nanti di Mina. Nah itu berarti ini sudah selesai rangkaian ibadah tanggal 10 ya. Jumrah Aqabah, kemudian memotong rambut, kemudian menyembelih al-hadyu. Kalau bagi ya yang sehat, segar bugar, laki-laki yang muda jangan tua, itu boleh langsung ke Mekah untuk namanya tawaf ifadah. Tapi itu beratnya. Beratnya apa? Pertama sangat padat, crowded sekali jalan Mina itu. Yang kedua, khawatir kalau nanti kita memaksakan diri, kita nanti maghrib nggak sampai Mina. Karena kendaraan sulit, bisa jalan kaki. Nah, padahal kita maghrib sudah harus di Mina, menginap di Mina. Maka sebetulnya tidak perlu dipaksakan sebetulnya bagi yang mungkin agak kurang tahu medan. Katakan nggak apa-apa. Kenapa? Tawaf ibadah berdasarkan nanti setelah selesai semua rangkaian ibadah Mina. Berarti itu tanggal 10 ya. Selesai tanggal malam 11 kita wajib menginap di Mina. Wajib menginap itu. Kalau nggak menginap kena denda nih. Sampai tanggal 11-nya lempar jumroh lagi. Cuman bedanya tanggal 11 jumrohnya tiga-tiganya. Ula, wusto, Aqabah. Tapi keabsahannya dimulai zuhur. Tanggal 10 duha. Tanggal 11 ya keabsahannya zuhur. Jangan pagi, kalau pagi nggak sah. Namun karena zuhur sangat padat sekali, boleh nanti pada asar. Asar nggak apa-apa, agak mungkin kalau musim panas sudah agak dingin nih, karena kalau zuhur itu sangat padat, banyak kesalahan itu di sini. Karena memaksakan diri untuk melamar jumroh ba'da zuhur, karena padat, karena afdal ini padat sekali. Tapi sebetulnya kalau kita ikut aturan di Mekah, aturan jamaah haji, untuk jamaah Indonesia waktunya ba'da asar. Untuk ba'da zuhur itu untuk jamaah orang-orang Arab, orang-orang Arab, ya, Saudi, Kuwait segala macam itu. Tapi ya itu enggak teratur, memang nggak diikuti. Jamaah Indonesia banyak yang memaksakan di ba'da zuhur. Tapi sekali kalau barang rombongan ibu-ibu jangan memaksakan ba'da zuhur langsung, agak ditundalah ba'da asar nggak masalah, atau masih boleh itu. Jumrah 3, ula, wusta, Aqabah. Ula 7 kerikil, setelah 7 kerikil selesai, minggir doa. Sunnah ini. Setelah itu lanjutkan ke wusta 7 kerikil satu persatu lagi, Bismillahirrahmanirrahim, satu, minggir doa lagi. Setelah itu jumrah Aqabah 3 kerikil lagi. Enggak doa setelah doa Aqabah. Kita pulang ke tempat kemah kita. Nunggu sampai besoknya lagi. Tanggal 12, melempar lagi. Mulainya ba'da zuhur lagi. Berarti sudah malam 11, malam 12. Nah, kalau kita mau ke Makkah setelah melempar jumrah yang tanggal 12-nya, nggak apa-apa. Tapi sulit. Sulit kenapa? Karena padat sekali, sementara kita wajib sudah keluar Mina sebelum maghrib. Itu sulit, maka jangan dipaksakan. Paksakan nanti kita akan kesulitan sendiri kalau dipaksakan. Kenapa? Sangat padat sekali. Bisa jadi kita sudah berupaya, tapi ternyata terjebak macet, akhirnya kita maghrib di Mina, wajib menginap lagi. Maka pastikan aja menginap di Mina lagi. Toh masih disiapkan semua akomodasi disiapkan. Maka berarti menginap tanggal 12-nya. Tanggal 12 nanti lempar jumrah lagi, 3 lagi. Ula, wusta. Nah selesai, itu zuhur lagi ya. Zuhur lagi. Setelah selesai kita kembali ke Mekah. Rombongan nanti tanggal 13 itu
Sampai di Mekah, pertama amalan kita setelah kita meletakkan barang-barang ke hotel, namanya tawaf ifadah, tawaf haji sini. Tawaf haji. Tawaf haji itu wajib, rukun ya. Karena kita tamato, tawaf hajinya kita bebas, nggak pakai ihram ya. Tawaf biasa pakai celana, pakai lagi sarung, bebas. Tawaf, 2 rakaat, kemudian sa'i. Setelah sa'i sudah selesai. Berarti rangkaian ibadah itu sudah selesai semuanya dengan itu. Dengan haji berarti kita tinggal nunggu kepulangan. Perbanyak ibadah di tanah suci, perbanyak ibadah di Masjidil Haram, sampai nanti kita datang waktu untuk pulang. Baik pulang ke Indonesia atau kita ke Madinah yang belum ke Madinah. Pastikan sebelum pulang kita nanti ada kewajiban akhir namanya tawaf wada. Tawaf wada itu dikerjakan terakhir sekali dan tidak ada ibadah yang kita kerjakan setelah itu lagi. Maka kita kalau sebelum tawaf wada kemas-kemas pakaian dulu, pasang koper tinggal pulang saja. Baru tawaf nanti ya tawaf tanpa sa'i, ini tawaf saja. Kalau ibadah pakai sa'i, ini tawaf wada tawaf saja. 7 putaran, 2 rakaat sudah selesai. Berarti kita pulang atau ke Madinah. Sudah selesai haji semua saya. Nah, bagi yang tamat kiron, bagi yang ifrad itu karena lu umroh lagi. Nah, kita enggak. Sudah selesai berarti selesai. Setelah selesai, tinggal kita melaksanakan ibadah di Madinah. Di Madinah nanti pastikan ya kita kalau sebelum Madinah ke Madinah, pastikan niat kita bukan untuk ziarah makam, tapi niatkan ziarah Masjid Nabawi. Salah kalau ziarah makam. Ziarahnya sampai di Madinah kita ziarah makam enggak masalah, tapi niatnya harus untuk ziarah Masjid Nabawi. Itu sunnah. Dan karena ini perjalanan agak panjang, 6 jaman, kita akan nanti istirahat, tapi pastikan kita sholat nanti, sholatnya di Masjid Madinah saja, jangan sholat di jalan. Rugi nanti kita. Kalau di jalan nanti kita nggak dapat fadilah 1000 kali lipat ya. Jamak takhir nanti di Madinah, nanti duhur asar Madinah, kemudian di Madinah pastikan kita juga sholat wajibnya di masjid terus, karena satu sholat sama dengan 1000 sholat di masjid yang lain. Di Madinah itu ada hal-hal yang perlu kita ketahui, nanti akan dibawa kita ada rombongan bawa untuk ziarah ke tempat-tempat sejarah, ke tempat Jabal Uhud, di mana dulu pernah terjadi perang Uhud. Kita bawa ke tempat Hondak, di mana itu ada perang Hondak. Kita akan dibawa ke Masjid Kiblaten. Nah, ini penting. Masjid Kiblaten itu Masjid Kuba. Kiblaten juga ada. Masjid Kiblaten itu masjid di mana itu pernah terjadi satu sholat 2 kiblat. Ada Masjid Kuba. Masjid Kuba itu masjid yang pertama kali Nabi bangun waktu hijrah, sebelum Masjid Nabawi. Jadi Nabi itu dari hijrah ke Kuba, berhentinya di Kuba, setelah dari gua itu Kuba, kemudian di Kuba beliau bangun masjid, namanya Masjid Kuba. Nah, Masjid Kuba itu kelebihannya apa? Orang sholat di itu sama dengan umroh. Maka namanya man tatahhara, orang yang berwudu di rumahnya kemudian berangkat menuju Masjid Kuba, 2 rakaat sama dengan ibadah umroh. Maka pastikan kita nanti ketika kita di Madinah ke Masjid Kuba. Karena kita kalau di Madinah nanti kalau haji kan 8 hari. Setiap hari 1 kali saja ke Masjid Kuba kita, berarti kita 8 kali dapat pahala umroh. Itu kalau kita rombongan kan gratis nanti. Tapi setiap hari kita boleh. Jadi kita di Masjid Nabawi, jam 3 kita masjid, sholat tahajud, subuh sampai duha, langsung ke Kuba aja, jalan kaki atau kalau naik pun ada 10 rial itu, kita akan bawa ke sana, balik lagi nanti ke hotel kita. Itu setiap hari, nah itu selesai semuanya. Jadi Madinah tidak ada ibadah khususnya ya, kecuali sholat dan di Masjid Nabawi dan sholat di masjid di Masjid Kuba, sunnah. Kemudian ada makam Nabi, untuk wanita nggak boleh ziarah situ, untuk laki-laki yang boleh ziarah makam Nabi. Dan di situ ada raudhah, namanya raudhah itu taman surga ya. Itu antara rumah Aisyah, makam Nabi, sampai mimbar. Itu padat sekali. Cuman di sini sekali lagi hati-hati, di raudhah itu tidak ada kelebihan khusus sunnah, sholat sunnah itu nggak ada. Cuman itu tempat-tempat yang sangat diminati jamaah umrah atau haji. Kita
untuk masuk ke Raudhah itu nggak mudah, akan antri panjang. Antri bisa satu jam untuk laki-laki, 1 jam. Nah, maka kita nggak perlu setiap hari, nggak perlu. Oke, memang sekali-kali boleh situlah. Kenapa? Kalau kita antri 1 jam, kita pakai untuk baca Quran dapat 1 juz lebih kan? Lebih baik itu. Sekali-kali nggak masalah, sekali, 2 kali nggak masalah, jangan setiap hari. Karena untuk masuk itu antrinya panjang dan di situ kita akan dijaga. Padat sekali, kita sholat pun nggak tenang ya, sholat 2 rakaat udah sama askar udah disuruh segera keluar karena antrian. Nah, itu kurang lebih ya beberapa. Nah, perlu kita ketahui bahwa ziarah Masjid Nabawi itu bukan rangkaian haji ya. Ini kelebihan saja, bonus saja, mumpung kita di Makkah, kita ziarah Masjid Nabawi. Karena itu memang sunnah untuk itu, dan sambil di Masjid Nabawi kita ziarah makam Nabi, Masjid Kuba, dan kemudian ziarah ke tempat-tempat sejarah yang pernah terjadi di situ peristiwa besar zaman Nabi SAW. Barangkali itu Bapak sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Baik, barakallahu fiik Ustaz atas penyampaian materinya malam hari ini mengenai fikih haji dan umroh. Untuk pertanyaan ini di kolom chat sepertinya masih kosong Ustaz. Belum ada pertanyaan yang masuk. Kemudian untuk yang resen juga sepertinya tidak ada. Cuman mungkin ini Ustaz, kalau saya pribadi mungkin bertanya lebih ke, kadang kita kalau misalnya umroh saja itu kan di Mekah sekitar 4 hari Ustaz, untuk yang pakai 7 hari Ustaz ya. Itu bisa melakukan umroh lebih dari sekali, kadang ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Afwan, kalau misalnya habis umroh yang pertama itu kan tahalul digundul Ustaz. Nah, untuk umroh yang kedua dan yang ketiga itu tahalulnya gimana Ustaz? Udah gundul ini Ustaz. Baik. Jadi begini, yang pertama, ya. Baik, yang pertama, dan dalam sejarah sejarah pelaksanaan haji Nabi, para sahabat, para ulama salaf tidak pernah dalam satu keberangkatan umroh 2 kali. Jadi sekali lagi, nggak ada dalam sejarah Nabi itu umrohnya 4 kali, cuma berangkat sendiri-sendiri. Sahabat adalah puluhan kali, tapi nggak pernah satu pun riwayat sahabat itu umroh ke Mekah dalam satu perjalanan 2 kali umroh. Nggak ada sunnahnya. Tapi boleh silahkan, tapi nggak sunnah. Artinya apa? Daripada kita pakai untuk umroh 2 kali, yang itu makan waktu, yang bisa jadi karena macet kita nggak bisa sholat Masjidil Haram, rugi. Lebih baik kita pakai tawaf yang jelas sunnahnya itu. Jadi lagi itu ya, jadi lagi nggak ada sunnah umroh 2 kali. Yang kedua ada sunnah tawaf. Daripada kita melaksanakan sesuatu yang tidak sunnah, yang bisa jadi karena macet kita nggak bisa sholat di Masjidil Haram, rugi 100.000 kali. Lebih baik kita perbanyak tawaf saja. Tapi kalau mau silahkan, nggak apa-apa. Nah, cuman begini, tadi kan dalam perjalanan haji kita pertama waktu umrah udah tahalul ya, kita gundul ya. Itu tanggal 10 kita kan nunggu lagi. Nah, yang nggak punya rambut, gundulnya itu dengan cara menjalankan pisau, formalitas saja. Menjalankan pisau. Nah, sama orang asla, ada orang itu nggak punya rambut kan, yang botak itu kan, namanya asra, dalam Islam asra itu nggak tumbuh rambut, itu ya begitu. Gimana tahalulnya? Menjalankan pisau. Jadi formalitas jalan pisau. Sama kalau antum melakukan umrah 2 kali, misalnya tahalulnya yang kedua yaitu menjalankan pisau saja. Jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Ini memang tidak ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Mungkin bisa diakhiri dengan kesimpulan dan dilanjutkan dengan doa Ustaz. Baik, sebetulnya Afwan. Ada pertanyaan masuk nih Ustaz. Barusan. Saya baca dulu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, bagaimana tips agar kita dapat menjaga wudhu, dan bagaimana jika di tengah-tengah tawaf kita ingin membuang air kecil? Baik. Jadi tentunya pastikan kita tidak menahan buang angin besar, buang air besar ya. Kalau orang menahan-nahan itu kan akan mudah kita buang, kentut kan mudah sekali. Maka pastikan kita tuh sebelum tawaf, pastikan kita tidak
sudah buang air besar sehingga tidak menahan, nggak buang air. Makanya yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya bagi mereka yang tawaf itu tidak ada kesepakatan harus suci dari kecil. Nggak ada. Kenapa? Hadisnya begini ya. Hadisnya itu mauquf ya, bukan dari Nabi, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan begini, at-tawafu salatun illa annallaha abah bil kalam. Fala yatakalam illa bi khair. Tawaf itu adalah salat. Hanya saja Allah berkenan untuk tawaf itu untuk berbicara. Maka bicara yang baik-baik saja. Nah, ketika Ibnu Abbas menyampaikan tawaf dengan salat, maka sebagian ulama juga mewajibkan wudhu karena sama salat. Itu sebagian ulama. Tapi ulama salaf tidak. Kesamaan tawaf dengan sholat itu hanya doanya saja. Maka boleh bicara, berarti boleh juga enggak suci, enggak wudhu. Maka tapi itu yang tapi kalau suci wudhu akan lebih baik. Maka itu bagi kita yang umrah atau haji, sebisa mungkin kita siapkan sarana untuk wudhu. Apa itu? Kalau sering misalkan ada namanya semprotan. Semprotan yang sebenarnya segini. Karena kalau kita batal, kalau mau wudhu, keluar itu jauh sekali. Keluar jauh sekali bisa satu jam karena padat itu. Maka siapkan ya setiap orang yang umroh itu, yang mau tawaf itu pakai semprotan itu, ya, spray ya. Isi air. Nanti kalau kita batal, minggir dari arus yang tawaf itu minggir, kita semprotkan. Hanya rukunnya saja, rukun wudhu kan wajah. Nah, seperti ini. Saya biasa pakai ini. Bahkan sekarang pun bisa mobil antum, motor antum kalau masjid kadang-kadang padat pakai ini. Jadi langsung disemprot. Ini kesemprotkan itu beberapa kali semprotan, ini airnya mengalir. Nah, ini udah mengalir nih. Nah, bikin sama. Jadi kalau wudhu itu kan hanya rukunnya, pertama niat, kedua membasuh muka, semprotkan muka nih padat, kemudian diusap tangan sama gini, semprotkan sampai berkali sampai mengalir nanti usap ini. Nah, untuk wajah, untuk kepala diusap saja. Dan untuk kaki bagi ibu-ibu kan pakai kaos kaki. Cukup diusap saja, nggak perlu dilepas. Jadi dibasahi, diusap di kaosnya. Untuk laki-laki ini disemprot lagi. Ini bagi mereka yang mungkin, apalagi yang mudah buang angin ya. Nah, untuk yang buang air kecil tentunya harus keluar. Kalau kencing harus keluar, nggak mungkin. Tapi untuk wudhu nggak perlu keluar. Kalau wudhu keluar nanti akan lama sekali. Untuk kencing memang harus keluar. Nah, keluar itu di Mekah tuh beda dengan Madinah. Madinah tempat kamar kecilnya agak dekat. Di Mekah agak jauh. Ya keluar agak jauh. Nah, mungkin perlu waktu setengah jam lebih itu. Nah, tapi sekali lagi pastikan kita bawa ini. Saya itu di mobil saya mesti ada ininya. Karena apa, kadang-kadang masjid itu padat, kita mampir ke masjid duhur padat, namanya wudhunya kita udah minggir aja wudhu biasa. Nah, itu untuk memudahkan. Baik. Ada yang lain mungkin nambahkan? Afwan Ustadz, itu tadi melanjutkan. Seandainya tadi di tawaf ketiga batal, Ya. Maafnya kentut gitu Ustadz. Itu kita ngulangi dari awal lagi atau tinggal melanjutkan saja? Melanjutkan saja. Tidak berulang. Bahkan begini ya. Misalnya kita berhenti capek, boleh dulu istirahat ya. Lanjutkan. Contohnya begini. Tengah-tengah tawaf kita 3 putaran, tiba-tiba sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Kan kita harus berhenti, nggak mungkin. Kita minggir ikut sholat, setelah itu kita lanjutkan putarannya. Dari mana kita lanjutkan. Nggak perlu diulang dari awal, termasuk yang batal. Nggak perlu ulang. Jadi langsung dilanjutkan berapa putaran yang kekurangan kita. Tinggal lanjutkan aja. Baik, Ustaz. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Baik. Monggo untuk diberikan kesimpulan dan dilanjutkan. Baik, saya mengulang awal ya, bahwa haji itu ibadah yang dari semua aspeknya baik, istimewa. Pahalanya surga saja. Pelakunya tamu Allah yang kabulkan doanya.
tempatnya istimewa karena sholat di situ di Makkah itu 100.000 kali, semua istimewa. Dan pastikan tapi bahwa keistimewaan semuanya itu baru akan Allah berikan kalau haji kita adalah namanya mabrur. Mabrur itu haji yang pelaksanaan sesuai aturannya, aturan Nabi. Dan ibadah itu ibadah yang sangat amat rinci teknisnya. Makanya mengatakan khudhu anni manasikakum, ambil aku dari cara haji kalian. Bagaimana mikotnya itu pasti, bagaimana niatnya, bagaimana tawafnya. Pastikan kita sebelum kita haji atau umroh telah menguasai manasiknya, sehingga kita nggak ikut-ikutan yang kadang-kadang yang kita ikuti salah. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita semuanya untuk bisa menguasai ilmunya dan nanti bisa melaksanakan sesuai dengan aturannya. Allah, amin. Amin. Baik, kita akhiri dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamati innaka la tukhzil mi'ad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma kfina bihalalik an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada khilaf dan sekaligus saya mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.